Mimpi itu apa? Mimpi itu simbol. Mimpi adalah pengalaman kita ketika tidur dan kita melihat simbol-simbol. Simbol di dalam budaya Jawa punya arti berbeda dalam simbol budaya Batak misalnya. Atau budaya Barat, Belanda misalnya. Ada mimpi yang penting, ada mimpi tidak penting. Mimpi penting apa bedanya dengan mimpi tidak penting? Halo teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Leonardo Rimba dalam catatan Leonardo. Kali ini saya akan bicara tentang tafsir mimpi. Apa itu tafsir mimpi? Tafsir mimpi adalah mengartikan mimpi yang muncul. Mimpi itu apa? Mimpi itu simbol. Mimpi adalah pengalaman kita ketika tidur dan kita melihat simbol-simbol. Seperti kehidupan nyata tetapi tidak persis sama. Dan yang kita lihat itu adalah simbol-simbol, bukan berarti harus diartikan secara harafiah, secara literal, tidak. Nah, kemudian simbol yang muncul itu tidak berarti seragam. Simbol ular misalnya. Untuk satu orang berarti laki-laki yang sedang mengejar-ngejar perempuan. Untuk orang lain berarti musuh dalam selimut misalnya. Jadi, kalau kita menafsirkan mimpi, kita harus juga melihat siapa yang bertanya. Karena itu selalu ada hubungannya dengan apa yang sedang dihadapi oleh orang itu sehari-hari. Seperti itulah menafsirkan mimpi. Jadi bukan seperti orang zaman dulu atau mungkin juga sampai sekarang ketika orang bilang, oh mimpi ini artinya ini, mimpi itu artinya begini, mimpi ini artinya gitu. Enggak lah. Kalau saya mengartikan mimpi, saya hubungkan dengan penanya. Dalam kehidupannya seperti apa. Dan itu selalu bisa dihubungkan karena mimpi itu simbol. Tidak harus berarti benar-benar seperti itu. Salah satu buku saya berjudul Menafsirkan Mimpi. Judulnya apa ya? Kiat-kiat menafsirkan mimpi. Oke, kiat-kiat menafsirkan mimpi. Itu isinya adalah tanya jawab. Orang bertanya tentang mimpinya dan saya jawab. Seperti itu, sederhana sekali memang. Ya, kiat-kiatnya adalah yang tadi saya udah uraikan di depan. Kita lihat simbol yang muncul apa. Kita lihat yang bertanya itu siapa. Kita perhatikan, kita catat apa yang sedang dihadapi dia. Kalau dia sedang menghadapi misalnya tekanan orang tua untuk menyelesaikan sekolah secepatnya, tiba-tiba dia mimpi dikejar-kejar, anggaplah hantu. Itu kan sebenarnya cuma simbol-simbol yang dimunculkan oleh bawah sadar dia supaya stresnya berkurang. Jadi mimpi ada juga yang sifatnya untuk menghilangkan stres. Mungkin ada yang nggak percaya. Mimpi dikejar-kejar, kok bisa ngilangin stres lah? Iyalah, ya. Dia tuh merasa tertekan, tetapi tidak bisa protes. Akhirnya mimpi dikejar-kejar kan keluar semua energi negatifnya. Keluar lari sekeras-kerasnya dalam mimpi, stresnya hilang. Jadi tidak berarti harus semua mimpi ditafsirkan ada artinya yang penting, ada mimpi yang penting, ada mimpi tidak penting. Nah, itu juga kiat berikutnya. Mimpi penting apa bedanya dengan mimpi tidak penting? Bedanya, mimpi penting itu ada artinya yang akan muncul dalam kehidupan orang itu. Mimpi tidak penting, besok juga udah lupa. Kalau mimpi penting tidak akan lupa bertahun-tahun. Dan ketika sesuatu yang dia rasakan itu muncul, dia akan tahu, oh, saya udah lihat ini di mimpi saya 10 tahun yang lalu. Itu mimpi yang penting. Kalau nggak penting, besok juga lupa. Itu salah satu kiat. Kiat lainnya adalah kita harus perhatikan budaya. Budaya kita kan berbeda-beda. Simbol yang kita pakai juga berbeda-beda. Simbol di dalam budaya Jawa punya arti berbeda dalam simbol budaya Batak misalnya. Atau budaya Barat, Belanda misalnya. Itu juga harus diperhatikan kiat-kiat itu. Kita tidak bisa bilang, waduh, kalau ini mimpi apa yang umum di sini? Mimpi dikejar ular itu umum di Indonesia, ya. Belum tentu orang Belanda sering mimpi dikejar ular loh. Budaya. Kemudian ular bagi orang Indonesia belum tentu secara psikologis berarti sama seperti ular dalam budaya Belanda, misalnya. Itu juga kiat yang harus diperhatikan. Jadi kita menafsirkan mimpi itu harus dilihat konteksnya. Tidak main asal pukul rata. Sebetulnya mimpi itu bisa dijelaskan. Bisa. Mimpi itu muncul di dalam alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita ketika kita tidur itu sadar. Ketika kita melek, alam bawah sadar kita tidur.
Ketika kita tidur, alam sadar sekarang ini, alam melek kita tertidur, tetapi alam bawah sadar itu melek. Jadi berbalik. Itu bisa dijelaskan. Jadi pun mimpi itu pun terapi juga kalau mau dipakai. Kalau mau dipakai, kita bisa menggunakan mimpi sebagai terapi. Jadi kita hayati, mungkin kita niatkan, mungkin kita meditasikan untuk muncul mimpi yang memberikan solusi. Itu bisa. Tetapi jangan ngotot ya, santai aja. Kalau memangnya harus muncul, akan muncul. Kalau nggak muncul-muncul, ya udahlah. Mungkin ada cara yang lebih mudah. Mimpi sebagai terapi menghadapi situasi yang sukar, ya itu seperti saya sebutkan di atas. Sekarang lagi apa? Susah apa? Susah cari duit. Oke. Sekarang niatkan aja, sebut nama siapa yang Anda sembah, yang Anda anggap bisa memberikan bantuan. Tolonglah munculkan solusinya di dalam mimpi saya untuk keluar dari masa sulit ini. Itu aja. Apakah perlu puasa? Kalau mau boleh. Apakah perlu dibawa doa? Kalau mau boleh. Tetapi sebetulnya yang penting itu cuma niat. Niatkan aja. Kalau diniatkan, tulus. Ini atas dan bawah sama. Kepala dan dada sama. Pikiran dan perasaan itu sama. Kalau memang solusinya, jalan keluarnya itu bisa muncul dalam mimpi Anda, dia akan muncul. Kalau tidak muncul-muncul, saya pikir itu pastinya solusinya sudah ada, cuman Anda nggak mau terima. Ada orang kayak begitu. Udah muncul solusi, udah muncul penyelesaian, udah muncul jalan keluar. Dia tidak mau terima, tapi dia masih mau cari-cari juga. Ya udahlah, it's your life, not my life. Kemudian teman-teman kalau baca buku saya, sebenarnya buku saya Kiat-Kiat Menafsirkan Mimpi sudah tidak dijual lagi di toko buku, tapi mungkin masih bisa dibeli kalau ada penerbit yang mau menerbitkannya lagi. Mungkin bisa diorder dari salah satu teman kalau mereka mau buat. Apa yang bisa diambil manfaatnya dari buku ini? Pertama, Anda akan mulai menghargai simbol. Simbol itu bentuknya visual. Bentuknya visual artinya bentuknya gambaran. Biasanya ya, ada simbol yang berbentuk suara ada, tapi umumnya itu berbentuk seperti gambar. Simbol-simbol punya arti. Dan kalau teman-teman mulai memperhatikan simbol-simbol yang muncul, teman-teman akan mulai berpikir, oh, simbol ini muncul di saya. Apa artinya? Kemarin simbol seperti ini. Padahal minggu lalu simbolnya lain lagi. Itu aja Anda perhatikan. Kemudian dibandingkan dengan apa yang muncul di kehidupan Anda. Anda pelajari simbol yang muncul di dalam pikiran Anda lewat mimpi. Kemudian Anda bandingkan dengan apa yang terjadi di kehidupan Anda. Itu saja Anda pelajari. Kalau itu Anda sudah bisa, Anda akan bisa mulai menafsirkan mimpi orang-orang lain. Itu praktisnya. Oke? Begitulah teman-teman, sekilas tentang kiat-kiat menafsirkan mimpi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di catatan Leonardo berikutnya.